haddun minan nadhar. Walaisa dan tiada apa kullu khilafin, tiap-tiap perbedaan pendapat. Tiap-tiap perbedaan pendapat itu ja'a datang apa khilaf. Itu ja'a datang apa khilaf itu mu'tabaron yang diungkapkan ulama salaf. Mu'tabaron diungkapkan ulama salaf. Illa khilafun kecuali perbedaan pendapat. Illa khilafun kecuali perbedaan pendapat lahu yang itu bagi khilaf. Lahu yang itu bagi khilaf hadzun adapun bagian minan nadhori dari penelitian. Minan nadhori dari penelitian. Titik. Itu ayat berikut, ayat bawahnya itu termasuk dasar hadis yang berikut, dasar kaidah berikutnya. Kita telah untuk satu kaidah ini tadi adalah berangkat dari famanit taqos subhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi. Intinya dalam hadis ini adalah barang siapa yang takut terhadap perkara syubhat, jadi takut dengan perkara syubhat, maka dia itu termasuk berusaha membersihkan dirinya, menjaga agamanya dan kehormatannya. Hadis ini termasuk hadis yang dipedomani, apalagi riwayat dari Bukhari Muslim. Apalagi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jadi intinya adalah ittaqus syubhat. Jadi takutlah terhadap perkara syubhat. Nah, prakteknya bagaimana? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara halal itu bayyin, jelas. Perkara haram itu juga jelas. Wa bainahuma amrus syubhat. Jadi di antara perkara halal dan perkara haram tersebut itu terdapat perkara syubhat, perkara yang samar, tidak jelas ini halal apa haram, ini halal apa haram. Itu namanya perkara syubhat. Nah, dalam hal seperti ini untuk tidak jatuh dalam perkara syubhat tersebut. Dalam perkara syubhat tersebut, maka yang diperlukan itu bukan kemudian kok menjauhi sama sekali, itu bukan. Jadi bukan menjauhi sama sekali, itu bukan. Tapi yang diperlukan itu ya bagaimana? Yang diperlukan itu adalah kemampuan kita untuk meneliti. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh yang ada di situ, terlebih dahulu Pak Sam memberikan contoh terhadap beberapa gurunya Pak Sam ketika menyikapi tentang bank. Kalau misalkan kita telaah betul-betul bunga bank itu hukumnya halal apa haram, jelas haram. Secara nas itu jelas haram karena itu merupakan disyaratkan di muka. Jadi karena disyaratkan di muka, disyaratkan oleh pihak yang menghutangi di muka. Sampai pergi ke bank pinjam uang di bank, itu pasti disyaratkan di muka bahwasanya setiap bulan kamu harus mengembalikan sekian persen dari pokok pinjaman. Sebenarnya itu haram itu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu haram karena secara jelas menerjang dalil syara. Dalil yang dilarang itu apa? Ya kullu qardin jaro naf'an lil muqridi fahuwa riba. Jadi gitu. Tapi kita nggak bisa hidup. Kita itu nggak bisa istilahnya nggak bisa beraktivitas kalau kita tidak berhubungan dengan bank. Terus bagaimana? Solusinya ya sebagian dari bunga atau yang diduga penghasilan haram tersebut itu yang disisihkan. Jadi yang disisihkan
dan jangan digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Tapi dipakai apa? Dipakai untuk kebutuhan yang sifatnya sosial atau masolih. Dipakai untuk masolih. Contohnya masolih itu apa? Membangun jembatan, termasuk juga membenahi jalan. Mungkin tempo hari Pak Sam juga sudah pernah untuk yang terlambat denda saja, nggak jalan, tapi hikmah belas nggak operasional. Nanti uangnya langsung dibelikan pot apa, pokoknya yang penting satu jangan dikonsumsi. Yang penting satu jangan konsumsi. Nah itu tujuannya untuk apa? Nah, soalnya memang memungut itu hukumnya nggak boleh. Mendenda itu hukumnya nggak boleh. Jadi memberikan denda, jadi misalkan sampai terlambat didenda itu aslinya hukumnya nggak boleh. Jadi nggak boleh. Ya kalau misalkan ada takzir, takzirnya berupa apa? Ya selain denda tersebut. Makanya uang denda itu harus disisihkan dan jangan dikonsumsi. Ya, jadi jangan dikonsumsi. Sebab apa? Karena larangan syarak dari denda tersebut. Ini contoh keluar dari perkara syubhat. Tapi kalau denda itu nggak diterapkan bagaimana? Denda kalau nggak diterapkan, ya tetap saja nggak ada perubahan. Iya apa enggak? Nggak ada perubahan kadang-kadang. Nah untuk mengatasi, di satu sisi perlu pendidikan, di satu sisi hasilnya tidak boleh dikonsumsi, makanya kemudian disalurkan lewat jalan lain. Solusi biasanya nanti sampai di sekolah-sekolah nanti ada penerapan yang semacam itu ke siswa. Itu sampai mungkin dulu juga pernah diterapkan semacam itu, pernah. Kalau di sini kelihatannya enggak. Mungkin di luar di madrasah luar. Terus mau dipakai apa uangnya itu? Kalau dipakai untuk konsumtif, sampean jangan makan karena itu uang haram, bukan uangmu itu. Sampean jangan makan. Tadi lebih baik disampaikan di luar. Terus bilang saja kita puasa gitu. Itu kalau itu solusinya supaya kita itu tidak terjatuh dalam perkara syubhat tadi itu. Jadi kalau disalurkan di urusan masoleh, maka itu memang aturannya semacam itu. Itu contoh dari yang dulu pernah Pak Hasan sampaikan. Nah sekarang kita masuk di contoh-contoh yang ada. Al-amthilatu.